Agropolita News edisi hari ini yang akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik dari wilayah Malang Raya. Bersama saya, Keiko Anajibah, dan berikut Agropolita News selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, mengawali Agropolita News edisi hari ini, berikutlah kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Ya pemirsa, informasi utama kami hadirkan untuk Anda. Kampung bernuansa tempo dulu kembali hadir di kawasan Kota Malang, Jawa Timur. Kali ini warga RW 5 Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, menggelar kegiatan bertema Sido Dadi Lawas di Jalan Cendrawasih sejak Jumat 18 Agustus hingga Minggu 20 Agustus 2023. Kampung bernuansa tempo dulu kembali hadir di kawasan Kota Malang, Jawa Timur. Kali ini warga RW 05 Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun menggelar kegiatan bertema Sido Dadi Lawas di Jalan Cendrawasih sejak Jumat 18 Agustus hingga Minggu 20 Agustus 2023. Kegiatan yang diprakarsai oleh Karang Taruna RW 05 itu diikuti sebanyak 15 RT. Sesuai tema di sepanjang Jalan Cendrawasih tampak berjajar puluhan stand dengan kreasi tempo dulu. Selain itu juga berjajar stand para pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM, tentunya dengan dagangan makanan khas tempo dulu. Di dalamnya terdapat sekitar 46 stand yang menyediakan berbagai macam hal beraroma zaman dulu, mulai dari pakaian, makanan, bahkan pertunjukan. Dari pantauan di lokasi, ada salah satu stand dengan konsep pelataran Candi Badut menjadi daya tarik tersendiri. Kreasi yang diusung warga RT 09 RW 05 Kelurahan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur itu menjadi jujukan para pengunjung untuk bersuah foto. Dengan digawangi 4 orang putra dan 4 orang putri dengan pakaian ala kerajaan, pelataran Candi Badut ini tampak seperti hidup di zamannya. Priska, Ketua Pelaksana kegiatan Sido Dadi Lawas, menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 18 hingga 20 Agustus 2023 dan terbuka untuk umum. Tanggal 20 merupakan hari ketiga atau hari terakhir kegiatan tempo dulu di Kampung Sido Dadi Lawas dan merupakan puncak acara. Sedangkan untuk hari pertama dan kedua disajikan beragam penampilan pentas seni di panggung. Baik, saya sebagai Ketua Pelaksana mewakili dari Panitia RW
Jadi ini tuh acara yang sudah kami selenggarakan secara berkala setiap tahunnya, dan ini sudah memasuki ke tahun ke-6. Ini contoh salah satu stand dari Bazar FT kami. Jadi eventnya itu namanya Sidoda Dilawas. Kita memang mengambil konsep Malang Tempo dulu itu fungsinya dan tujuan utamanya dalam memeriahkan kemerdekaan Indonesia. Terus kita juga apresiasi budaya. Jadi warga itu tidak akan melupakan sejarah yang dulu. Kayak kita kan biasanya anak muda sekarang milenial itu sudah hampir tergores sama perkembangan zaman, tapi kita enggak. Jadi pengennya tetap melestarikan budaya Malang, Jawa, malah tahun-tahun sebelumnya itu sudah ke Nusantara seperti itu. Cuman untuk khusus tahun ini kita kembali lagi ke Malang Tempo dulu seperti ini. Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Sementara itu pemirsa, dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-78 yang bertemakan Terus Maju untuk Indonesia Maju, warga Donowari, Karangan Karangploso mengadakan giat selama 4 hari dengan tema Karangan Tempo Dulu 1 yang diadakan di sepanjang Jalan Kampung Lingkungan RW 3 Karangan Karangploso. Dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-78 yang mana pada tahun ini bertemakan Terus Maju untuk Indonesia Maju. Kali ini warga Karangan Donowari, Karangploso, Kabupaten Malang mengadakan giat selama 4 hari dengan beberapa kegiatan seperti Kampung Tempo Dulu yang diikuti dari RT 10, 12, dan 13 dengan beberapa stand dengan jualan jajan Tempo Dulu seperti getas. Tapi, bahkan yang paling unik, panitia juga menyajikan beberapa pameran seperti sepeda kuno, cikar, mata uang, dan mesin tik yang serba di tahun 45-an. Acara berlangsung selama 4 hari dengan menampilkan beberapa kesenian daerah. Menurut panitia, stand pameran mengatakan bahwa acara Donowari Tempo Dulu ke-1 ini juga menjalin dan mengenang perjuangan beberapa tokoh yang berjuang khususnya di Desa Donowari, Karangan Karangploso. Bahkan pameran tersebut juga memajang beberapa jenis tokoh pimpinan atau kepala desa mulai tahun 1918 sampai sekarang 2023. Acara dilanjutkan dengan seksi terakhir pada hari keempat, gerak jalan sehat yang diikuti kurang lebih 700-an peserta gerak jalan. Acara gerak jalan diawali dengan senam sehat. Acara juga dihadiri oleh Kepala Desa Donowari dan Kepala Dusun Karangan. Dengan beberapa hadiah yang menarik, hadiah juga diberikan 1 ekor kambing dari beberapa perangkat desa dan Karang Taruna. Para peserta juga dihibur dengan beberapa hiburan sambil menunggu pengundian hadiah. Ya, kami selaku pemerintah desa sangat bangga apa yang dilaksanakan oleh pemuda-pemudi yang ada di Karangan yang memberikan cerita bahwa ini adalah tim dulu-dulunya anak-anak atau adik-adik kita yang tidak mengenal terkait permainan Tempo Dulu atau makanan-makanan jajanan Tempo Dulu ini yang dulunya putra-putri kita tidak tahu hingga adanya Tempo Dulu ini sehingga putra-putri kita tahu juara 3 dengan total nilai 70 ini sangat berkesan, dimenangkan oleh lebih semarak, lebih bagus lagi, didorong oleh tokoh masyarakat. Juara 3 dimenangkan oleh Zafran dari Desa 90, membawa nama baik desa. dimenangkan oleh Desa Donowari sudah didestinasikan desa wisata. Tentunya banyak event-event dimenangkan oleh Alka kelas 1 dari Dusun Karangan. Ya, silakan maju. Zafran dari Lebak, wilayah Kabupaten Malang, Nanda mampir ke kelas desa 1 Donowari. dari Lebak. Banyak sekali destinasinya, tinggal nanti pemerintah desa itu Masih apa memakai sedemikian hingga agar menjadi sama mamanya juga hadir ya. Desa Donowari menjadi jalur saja, Iya, akan tetapi ke depannya Alka, Donowari menjadi kawasan wisata juga. Dari Kabupaten Malang, Abdul Rohim, ATV melaporkan. Ya pemirsa, usai jeda kami masih akan menampilkan informasi menarik lainnya seputar wilayah Malang Raya. Nantikan informasi tersebut setelah jeda pariwara yang satu ini dan tetaplah bersama kami di AgriNews. Definisi netralitas. Bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil.
Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Ayo, semarakan HUT RI ke-78 dengan cara 1. Mengibarkan bendera merah putih. 2. Memasang dekorasi kemerdekaan. 3. Mengimplementasikan logo dan desain HUT ke-78 ke dalam berbagai media. 4. Menyelenggarakan beragam kegiatan untuk menyemarakan bulan kemerdekaan. 5. Pada 17 Agustus pukul 10.17 sampai dengan 10.20 waktu Indonesia Barat, menghentikan semua kegiatan untuk menghormati peringatan detik-detik proklamasi. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Agronews. Disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Batu bahwa pada intinya Dewan menyetujui terkait dengan rencana untuk bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan retribusi khususnya yaitu parkir. Hal ini jika melihat besarnya potensi PAD yang bisa didapatkan dari retribusi parkir di Kota Batu. Disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Batu bahwa pada intinya Dewan menyetujui terkait dengan rencana untuk bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan retribusi khususnya yaitu parkir. Hal ini jika melihat besarnya potensi PAD yang bisa didapatkan dari retribusi parkir di Kota Batu. Hal ini bisa dilihat dengan banyaknya keluar masuk kendaraan parkir di Kota Batu. Oleh karena itu pihak Dewan tidak ingin lagi target PAD dari retribusi parkir Kota Batu tidak terpenuhi. Ketua DPRD Kota Batu Asmadi menyampaikan bahwa Dewan sendiri ingin mengetahui apakah yang menyebabkan target PAD dari retribusi parkir tidak tercapai. Selain itu dari pihak Dishub sendiri telah sepakat untuk memihak ketigakan terkait retribusi parkir Kota Batu. Tetapi saat ini masih menunggu secara teknis aturan yang akan digunakan, di mana akan didasarkan pada peraturan menteri maupun studi banding. Pada intinya penerapan rencana tersebut harus benar-benar melalui perencanaan yang bagus, yang mana arahnya yaitu untuk peningkatan pendapatan asli daerah khususnya dari retribusi parkir. Intinya menyetujui biar balik-balik gak tercapai loh. Gak tercapai ini kan ya macam-macam, karena mungkin Pak PJ aja kalau kemarin nongkrong maksudnya melototi di area parkir bisa lebih, tapi kenapa sih gak iso-iso lah. Dari Dishub juga ya sepakat di pihak ketiga kan, cuma nanti secara apa teknisnya ini aturannya seperti apa ini lagi kemarin akan disinkronkan, sudah didasarkan oleh peraturan menteri, kemudian didasarkan studi banding. Lah itu kemarin sudah mendapatkanlah jalan, tinggal satu jalan kemarin itu kalau kita bertanya. Intinya ya juga sepakat, tapi tentunya melalui tahapan yang harus benar-benar bagus lah, yang arahnya nanti untuk pendapatan di sektor, maksudnya pendapatan di retribusi. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dengan kenaikan target PAD Kota Batu, nantinya diharapkan ada strategi dan langkah khusus dari perangkat daerah untuk meningkatkan PAD. Hal ini disampaikan PJ Wali Kota Batu dalam rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS APBD Kota Batu tahun anggaran 2024. Dengan kenaikan target PAD Kota Batu, nantinya diharapkan akan ada strategi dan langkah khusus dari perangkat daerah untuk meningkatkan PAD. Hal ini disampaikan PJ Wali Kota Batu dalam rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS APBD Kota Batu tahun anggaran 2024. PJ Wali Kota Batu Aris Agung Bayuwai berharap nantinya perangkat daerah yang membidangi dalam pendapatan asli daerah dapat signifikan dalam langkah-langkah yang diambil. Hal ini dikarenakan dalam peningkatan PAD dibutuhkan strategi. Karena peningkatan PAD tidak bisa terjadi tanpa ada langkah-langkah dan strategi khusus untuk upaya tersebut oleh perangkat daerah.
Apakah pajak daerah maupun retribusi daerah? Hal ini dikarenakan jika dilihat di tahun 2023 ini, retribusi daerah dalam kondisi terseok-seok dikarenakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tetapi PJ Wali Kota Batu optimis nantinya di tahun 2024, Kota Batu akan lebih mapan lagi dan punya strategi lagi agar ke depan perangkat-perangkat daerah dapat membuat peningkatan yang sangat signifikan. Mudah-mudahan juga perangkat daerah yang membidangi dalam pendapatan asli daerah ini juga bisa sangat signifikan langkah-langkah yang harus diambil. Karena dari dalam peningkatan ini kan butuh strategi. Dalam strategi peningkatan PAD itu, apa saja langkah-langkah yang harus ditempuh, apalagi yang harus dilakukan. Karena tidak bisa begitu saja dibiarkan peningkatan itu terjadi. Tapi harus butuh strategi dan langkah-langkah khusus yang dilakukan oleh perangkat daerah. Apakah itu pajak daerah maupun retribusi daerah. Karena kalau kita melihat retribusi daerah di tahun 2003 ini kita agak terseok-seok karena memang ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan. Tapi namun insya Allah di tahun 2024 kita lebih mapan lagi, punya strategi lagi agar perangkat daerah ini bisa membuat peningkatan yang sangat signifikan. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena Agropolitan News akan segera kembali dengan berita terkait perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-78. Berita selengkapnya akan kami tampilkan setelah jeda pariwara yang satu ini. Dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit demam berdarah DNJ DBD di Kota Batu, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M+, menguras dan menyikat tempat penampungan air seminggu sekali, menutup rapat tempat penampungan air, mengubur barang bekas yang dapat menampung air. Selain itu ditambah plus dengan cara lainnya seperti masyarakat dapat melaksanakan bulan bakti gerakan pemberantasan sarang nyamuk 3M+ serentak tiap hari Jumat, minggu keempat bulan Maret dan Juli tiap tahunnya. Segera lapor ke Dinas Kesehatan terdekat apabila ada kasus DBD di lingkungan Anda. Ayo, waspada demam berdarah DNJ. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Ya pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Agronews. Banyak cara yang bisa dilakukan oleh warga negara ini untuk mengisi kemerdekaan sesuai dengan passion dan pekerjaan masing-masing. Nakes atau tenaga kesehatan misalnya, upaya memperbaiki kesehatan dan peningkatan pelayanan kesehatan termasuk salah satu hal dalam mengisi kemerdekaan. Seperti yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dari RSUD Karsa Husada Batu yang memberikan pengobatan gratis bagi warga desa Sumber Berantas. Seperti apa sih informasi selengkapnya? Berikut tersaji dalam News Fokus. Halo, salam jumpa pemirsa. Saat ini saya sudah berada di Balai Desa Sumber Berantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.
dalam rangka memperingati HUT ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Saat ini telah digelar bakti sosial pengobatan gratis dari RSUD Karsahusada Kota Batu. Lalu seperti apa acara hari ini pemirsa, karena terlihat di belakang saya memang masyarakat Sumber Berantas sudah mulai memadati acara. Kita simak berikut ini di News Focus. Pemirsa, banyak cara bisa dilakukan oleh warga negara ini untuk mengisi kemerdekaan sesuai dengan passion dan pekerjaannya masing-masing. Nakes atau tenaga kesehatan misalnya, upaya memperbaiki kesehatan dan peningkatan pelayanan kesehatan termasuk salah satu hal dalam mengisi kemerdekaan bagi mereka. Apalagi musim penyakit seperti sekarang menjadi suntikan penggerak untuk membangun ketahanan kesehatan, utamanya di desa paling ujung di Kota Batu, yaitu Desa Sumber Berantas yang terletak di wilayah barat daya lereng Gunung Arjuna. Desa ini memiliki daerah pegunungan dan mempunyai hamparan lahan pertanian yang sangat subur yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Penduduk Desa Sumber Berantas hampir keseluruhannya adalah petani yang pada umumnya menghasilkan produk pertanian sayur mayur dan hortikultura yang sangat baik kualitasnya. Seperti petani pada umumnya yang pergi ke sawah dan juga kebun setiap pagi, namun kali ini tampak berbeda. Warga Sumber Berantas tampak berbondong-bondong datang ke balai desa untuk mengikuti pengobatan gratis dari Rumah Sakit Umum Daerah Karsahusada Batu pada hari ini Selasa 22 Agustus 2023. Bakti sosial Rumah Sakit Karsahusada dan kepada Rumah Sakit Karsahusada serta Bapak Ibu dokter berserta tim ke desa kami yang paling ujung ya di desa ini, di Desa Sumber Berantas yang paling ujung di Kota Batu. Saya ucapkan terima kasih kepada panjenengan semua yang akan memberikan pelayanan atau pengobatan kepada masyarakat kami. Kerahkan puluhan tenaga kesehatan, Direktur Rumah Sakit Karsahusada, Dr. Haji Muhammad Rizal MMMkes, menjelaskan kepada tim News Focus bahwa atensi lebih diberikan kepada Desa Sumber Berantas karena akses yang jauh dari vaskes seperti puskesmas dan juga rumah sakit, sehingga dirasa perlu adanya kegiatan bakti sosial seperti ini yang sejalan juga dengan arahan Gubernur.
Ya, yang pertama ya dalam rangka rutin kegiatan Agustusan ya, sesuai dengan perintah Ibu Gubernur bahwa setiap PPJ yang ada di kabupaten kota mana saja untuk wajib menyelenggarakan kegiatan untuk menyemarakan kemerdekaan RI ya. Yang kedua, kami ingin memberikan bantuan yang lebih baik lagi ke masyarakat Desa Sumber Brantas, khususnya para ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh, karena memang ini musim sakit ya Mbak, jadi kami menyediakan pengobatan gratis, pengobatan massal, semoga antusiasnya luar biasa. Yang ketiga, kami ingin memberikan branding ya, maksudnya promosi rumah sakit kami, Karsahusada Batu, semoga di Sumber Brantas ini yang paling jauh dari Batu bisa mengenali lebih dalam Karsahusada Batu. Itu Mbak. Kenapa memilih Desa Sumber Brantas daripada desa yang lain? Ya karena tadi itu, karena paling ujung. Ya paling ujung dan mungkin paling dingin, paling tinggi, sehingga nanti kami bisa gantian ya nanti. Ujung-ujung Kota Batu, sehingga nanti promosi kami bisa lebih masif dan massal. Jadi kedepannya tidak hanya Desa Sumber Brantas? Insya Allah tidak hanya di sini. Kami memberikan pengobatan massal, mudah-mudahan berikutnya ada lagi tahap berikutnya yang untuk desa-desa lainnya memang yang mungkin paling ujung dari Kota Batu. Tak hanya warga yang tampak antusias, namun juga para nakes yang melayani dengan sepenuh hati. Pun acara bakti sosial ini juga turut dihadiri oleh Kepala Desa Sumber Brantas Saniman beserta jajaran perangkat desa yang mengapresiasi Rumah Sakit Umum Daerah Karsahusada atas dilaksanakannya bakti sosial kesehatan, sehingga warganya bisa mendapatkan pemeriksaan gratis mulai dari fisik hingga kesehatan mental. Hal ini juga selaras dengan Ketua Panitia Baksos, Dr. Muhammad Yusuf, SKM MKes, yang menerangkan kepada tim News Focus, tak hanya pengobatan dan pemeriksaan gratis, namun acara juga diisi dengan edukasi dari para dokter yang berkompeten di bidangnya. Baik, terima kasih Habibie. Jadi faktanya sesuai dengan hasil surveilan epidemiologi, yang utama penyakit tidak menular, dalam hal ini ada degeneratif, kita men-screening faktor risiko, dalam hal ini di usia-usia dewasa sampai lansia, yang antara lain risiko kardiovaskuler, kemudian diabetes mellitus, kemudian juga faktor hipertensi ya, yang semuanya ini secara merata pada umumnya sampai epidemiologi tinggi angkanya, sehingga kami Baksos ini mendatangkan ya hanya sekedar umum, tapi kita datangkan dari jantung, kemudian labnya juga kita penunjangnya, kita ada screening asam urat, kolesterol, kemudian dalam hal di diabetes mellitus maka kadar gula darah kita lakukan itu, sehingga tatkala ini nanti akan termappingkan, terscreening, maka kita akan satu sisi dapat evidence base manfaatnya di
populasi desa sumber batas berapa angkanya. Demikian juga nanti bagi kliennya, maka kita berikan edukasi ya, kemudian nanti konsultasi gizi, konseling individual, kita buka juga ada nutrisionis di sana, kemudian ada dokter jantung, spesialis jantung. Selain nanti konseling secara pribadi sesuai dengan case-nya, maka ada edukasi secara umum dalam hal ini pencegahan penyakit jantung. Dalam hal ini penyakit jantung ya kita hipertensi, kemudian jantung koroner. Nah, dengan demikian maka ada intervensi komprehensif. Kemudian nanti manakala ada yang kasus serius, maka mereka akan ada edukasi sehingga akan tidak keberatan untuk kita rujuk ke layanan sekunder maupun tersier, karena pada saat ini memang angkanya kita pahami bersama bahwa risiko kardiovaskuler, kemudian aterosklerosis, ya jantung koroner itu cukup tinggi, sehingga nanti ada edukasi di sana. Di samping itu kami misinya bagian dari mewujudkan misi Rumah Sakit Karsa Husada untuk menjadi pilihan utama masyarakat, maka kami harus bukan aksesibilitas secara psikologis maupun geografis. Dalam hal ini radius Desa Sumber Batas merupakan radius yang terjauh dari Kota Batu, maka arahan Bu Gubernur, Pak Direktur untuk memerintahkan kami untuk tim datang di sini. Nanti tentu saja tidak akan terbatas di Sumber Batas ini, maka menyisir ke semua desa sehingga arahan Pak Direktur branding rumah sakit juga akan menjadi di hati masyarakat. Seperti mata air Sungai Berantas yang mengaliri ke wilayah di Kota Batu, RSUD Karsa Husada juga berharap dapat menyelenggarakan acara-acara serupa di seluruh desa di Kota Batu ini. Biasa kita tahu bahwa Desa Sumber Berantas adalah desa terluar dari Kota Batu dan ini menjadi fokus utama dari Rumah Sakit Daerah Karsa Husada untuk memberikan prioritas lebih kepada warganya untuk pemeriksaan kesehatan. Dan hari ini terbukti bahwa banyak warga Sumber Berantas yang hari ini berbondong-bondong mengikuti pengobatan gratis dari RSUD Karsa Husada dalam rangka kemerdekaan ke-78 HUT Republik Indonesia. Untuk itu saya Elvina Rahman mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Elvina Rahman dan juga Akbar Adilsi melaporkan. Ya, sementara itu masyarakat di Kota Malang mendapat dukungan langsung dari Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Cabang Malang. Selain menumbuhkan olahraga masyarakat, juga ekonomi kreatif. Perkembangan olahraga masyarakat di Kota Malang mendapat dukungan langsung dari Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Cabang Malang. Selain menumbuhkan olahraga masyarakat juga ekonomi kreatif. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Kormi Kota Malang HRM Ahjadi. Dirinya mengatakan industri e-sport dan olahraga lainnya dapat menjadi pemicu berkembangnya ekonomi kreatif melalui UMKM yang harus didorong. Melalui berbagai event olahraga baik skala minor maupun event nasional membawa dampak besar dalam ekonomi kerakyatan, sekaligus menyehatkan warga Kota Malang dengan olahraga. Jadi selain olahraga masyarakat, kita juga selain mempertahankan budaya bangsa, kita ini juga punya beban, yaitu dalam rangka juga membantu mendukung tumbuh berkembangnya ekonomi kreatif, ekonomi masyarakat kecil, UMKM, dan kita harus dorong, kita bantu, sehingga dalam rangka pembinaan ini bukan hanya sekedar membina agar berbadan sehat, tetapi bagaimana kita juga menyehatkan kantong masyarakat. Diharapkan selain masyarakat yang kuat bertumbuh dengan ekonomi yang juga ikut menguat, sinergitas ini akan menciptakan industri yang sehat di Kota Malang dalam mendukung sport tourism. Dari Kota Malang, Kion Arista, News Sport ATV melaporkan.
Sementara itu pemirsa, Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam sebuah baliho dengan tambahan narasi yang menyebut keduanya siap menjadi calon presiden atau capres dan calon wakil presiden atau cawapres pada pemilihan umum presiden Pilpres 2024. Benarkah informasi tersebut? Berikut tim News Apa Iya mengemas fakta di balik berita dari sumber rilis Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo RI. Halo Sobat News, tahukah kalian? Banyak sekali cuitan informasi yang setiap harinya mengelilingi kita. Namun, apa iya? Apakah berita-berita tersebut sudah terbukti? Apa iya akan mengajak kalian untuk mengupas fakta di balik berita? Beredar sebuah unggahan di media sosial berisi foto Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto dalam sebuah baliho dengan tambahan narasi yang menyebut keduanya siap menjadi calon presiden atau capres dan calon wakil presiden atau cawapres pada pemilihan umum presiden atau Pilpres 2024. Apa iya Jokowi dan Prabowo siap berpasangan pada Pilpres 2024? Dilansir melalui rilis resmi Kemenkominfo pada tanggal 25 Juli lalu yang mengutip situs turnbackhoax.id, klaim yang menyebutkan bahwa Jokowi dan Prabowo siap berpasangan pada Pilpres 2024 adalah disinformasi. Faktanya, sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 pasal 7, bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Nah, artinya masa jabatan Presiden ditetapkan maksimal 2 periode. Terkait beredarnya baliho yang menampilkan foto Presiden Jokowi berdampingan dengan Menhan Prabowo sebagaimana yang beredar, Presiden Jokowi memberikan penjelasan bahwa dirinya tidak hanya memasang foto dengan Menhan Prabowo saja, melainkan dengan tokoh-tokoh dari partai lain. Waduh, Sobat News, siapa ya yang memasang baliho tersebut? Oke Sobat News, kita akan kupas fakta dari berita selanjutnya. Saksikan hanya di Apa Iya. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan perkiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya 23 Agustus 2023 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan informasi tersebut akan sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Keiko Najibah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
Nah,